Kita masih membahas mengenai generasi strawberry, istilah yang sedang marak akhir-akhir ini untuk melabel sekelompok anak muda yang lahir sejak tahun 1990-an. Istilah ini marak di Asia Timur dan sekarang mulai terkenal juga di Indonesia. Di minggu lalu saya sudah membahas mengenai pengertian dan asal-usul istilah generasi strawberry, berikut ciri-ciri dan tantangan khusus generasi ini. Di video kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana menyikapi generasi strawberry ini berikut pengasuhannya. Mengenakan label pada sekelompok orang, sesungguhnya bukanlah tindakan yang terpuji. Namun adalah baik kita juga belajar latar belakang pelabelan itu sehingga kita bisa menjalankan proses yang lebih baik. Di dalam hal ini, tentunya terkait dengan pengasuhan terhadap anak-anak dan remaja berangkat dari pengalaman mereka yang sudah lebih dewasa, agar kekeliruan yang semestinya terjadi dapat diminimalkan. Individu yang dilabel sebagai generasi strawberry terbiasa dengan kehidupan serba boleh. Orang tua membelikan apa saja yang diminta anak-anaknya tanpa ada batasan atau larangan, sekadar untuk membuat mereka merasa gembira, bahkan bisa bersaing dengan teman-teman mereka. Saking mudahnya mereka juga menjadi tidak bertanggung jawab terhadap milik mereka. Kalaupun ada yang rusak atau hilang, gampang, tinggal minta lagi. Nanti papa mama pasti membelikannya. Selanjutnya, karena sudah terbiasa meminta dan langsung mendapatkan, anak bisa-bisanya menjadi ngambek dan marah jika orang tua tidak mengabulkan keinginannya. Alhasil, sebagian orang tua menjadi takut dan khawatir terhadap kelakuan anaknya sendiri. Jadi, ini yang pertama, ajarkan batasan. Pola asuh yang sehat akan membuat anak mengerti batasan, mana boleh dan mana yang tidak boleh. Mereka juga perlu belajar menerima kata tidak atau nanti dulu. Mereka perlu belajar bahwa di dalam kehidupan di luar rumah, ada kepentingan orang lain yang juga perlu diakomodir, di samping kepentingan mereka sendiri. Sehingga kelak mereka tidak kaget jika menghadapi penolakan atau keadaan tidak sesuai harapan. Kedua, latih tanggung jawab. Anak perlu bertanggung jawab atas apapun yang ada pada mereka dan perlu merawat serta memelihara barang milik mereka. Untuk kegiatan yang sedang mereka geluti pun, rasa tanggung jawab untuk tetap bertahan sangat diperlukan agar mereka dapat lebih tekun dan berjuang lebih keras untuk mencapai keberhasilan. Jadi, tidak gampang menyerah begitu saja. Ketiga, latih rasa syukur. Mereka perlu bersyukur atas apapun yang bisa mereka nikmati dan berterima kasih atas kebaikan yang mereka terima dari orang lain, termasuk dari orang tua mereka atau orang di luar keluarga mereka. Keempat, bersikap kritis terhadap anak. Orang tua adalah pendidik pertama dan terutama dari anak-anak. Karena itu, sikap kritis terhadap tindakan anak sangat diperlukan. Jika Anda hanya diam saja ketika anak berbuat sesuatu yang keliru, Anda akan mengizinkan perilaku buruk terbentuk dan bertahan menjadi kebiasaan. Anak akan percaya bahwa tidak ada konsekuensi atas tindakannya. Sebagai orang tua, bersikaplah kritis bila perlu dan kendalikan ketika anak Anda menunjukkan tanda-tanda menyimpang dari jalan yang benar. Tidak perlu menggunakan kekerasan fisik, tetapi konsistensi dalam bersikap itu perlu. Ketimbang mengabaikannya dan menganggapnya biasa karena dia masih anak-anak. Sebagai penyeimbang, tunjukkan penghargaan atas perbuatan dan perkataan baik mereka agar mereka sanggup mengembangkan kebiasaan yang terpuji dan unggul. Kelima, investasikan waktu. Karena walaupun kita semua membutuhkan uang, tetapi uang tidak bisa membeli hati anak-anak. Di dunia yang sibuk saat ini, di mana karir sama pentingnya dengan membesarkan keluarga, orang tua seringkali memanjakan anak dengan uang dan barang ketimbang menggunakan waktu untuk berkegiatan bersama anak. Mereka beranggapan bisa mengkompensasi waktu dan kehadiran mereka dengan materi. Kenyataannya, uang tidak dapat menebus waktu yang dilewatkan tanpa kehadiran Anda. Kehadiran Anda ini mengajarkan sesuatu kepada anak, yaitu bahwa walaupun kita menghargai nilai uang, dan bahwa uang memang penting, tetapi hati yang bahagia dan damai tetap tidak bisa dibayar dengan uang. Perhatian dan kehadiran jauh lebih mahal harganya. Keenam, izinkan anak menghadapi tantangan hidupnya. Membantu anak secara berlebihan bukanlah ide yang bagus. Sebagai orang tua, Anda mungkin bermaksud agar anak-anak terhindar dari kesulitan atau tantangan yang tidak menyenangkan. Namun usaha Anda
untuk mencegah anak-anak mengusahakan sesuatu dalam persoalan mereka akan melumpuhkan kemampuan mereka untuk menghadapi persoalan. Anak-anak akan menjadi tergantung pada orang lain dan seringkali tidak memiliki keterampilan memecahkan masalah. Karena itu, dorong anak Anda untuk mandiri, dan hal itu berarti izinkan mereka menanggulangi kesulitannya dulu tanpa bantuan Anda. Ketujuh, tetapkan harapan yang realistis. Sebagai orang tua, mempunyai harapan atas anak-anak tentunya boleh. Namun, menetapkan standar yang tidak realistis hanya akan membuat anak Anda merasa gamang dan ragu dengan kemampuan mereka. Apalagi jika mereka lebih sering dibandingkan dengan orang lain yang kelihatannya lebih unggul dibandingkan anak-anak itu sendiri. Tiap anak mempunyai kelebihannya sendiri, jadi biarkan mereka berkembang sesuai kapasitas mereka. Standar harapan atau tuntutan Anda akan menyulitkan anak menjadi diri mereka sendiri. Yakinkan mereka bahwa mereka tetap diterima apa adanya dengan usaha dan perjuangan mereka. Mereka cukup menjadi diri mereka yang terbaik, bukan menjadi salinan diri Anda atau pengganti keinginan Anda yang tertunda di masa lalu. Kedelapan, ajarkan realita kehidupan. Ada waktunya untuk mengajarkan pada anak-anak bahwa dunia ini tidak seindah yang mereka harapkan, tetapi juga tidak sekejam yang mereka takuti. Artinya, mereka perlu dididik untuk menjadi individu yang realistis. Didikan yang tepat sejak di dalam rumah akan menolong anak-anak keluar ke dunia nyata tanpa kekagetan yang berlebihan, juga tanpa keinginan berlebih untuk dilayani bak putri raja dan pangeran. Anak Anda harus belajar dan tumbuh di lingkungan yang akan membuatnya menjadi orang yang menyenangkan dan mampu beradaptasi dengan segala keadaan, bukan menjadi individu yang dominan, suka berkeluh kesah, atau mudah tersinggung. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.